Tutini Masutio. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan materi tentang konsep dasar teknologi informasi dan komunikasi serta tantangan zaman dalam pengembangan pendidikan. Dan pemaparan ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah IT untuk pembelajaran yang didosen pengampu oleh Ibu Sholihat Nurfitria, Esos IMPD. Baik, sebelum kita masuk pada pemaparan inti, saya akan menjelaskan sedikit dulu tentang apa itu konsep dasar ilmu teknologi informasi dan komunikasi. Konsep dasar merupakan sebuah pemikiran awal yang mana akan dijadikan pedoman dan dikembangkan dalam pembentukan pengetahuan ilmiah yang ada. Sedangkan pengertian dari teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa konsep dasar teknologi informasi dan komunikasi yaitu pemikiran awal tentang teknologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi serta akan dijadikan pedoman dan dikembangkan dalam pembentukan ilmu pengetahuan yang ada. Yang pertama ada pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disingkat dengan TIK merupakan payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK terdiri dari dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Dalam kamus Oxford 1995, teknologi informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Informasi komunikasi dalam pembelajaran. Kedudukan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran sangat berperan penting. TIK sangat berperan sebagai infrastruktur pembelajaran di mana bahan ajar tersedia dalam format digital. Dengan begitu, proses belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Para murid tidak harus terpaku belajar pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. Sebagai bagian dari pembelajaran, teknologi atau teknologi informasi memiliki 3 kedudukan, yaitu sebagai suplemen, komplement, dan substitusi. Adapun tren dan tantangan zaman dalam pengembangan pendidikan. Revolusi digital sejak tahun 1980-an dengan perubahan teknologi analog ke teknologi digital terus berkembang hingga hari ini. Perkembangan teknologi ini menjadi masif setelah penemuan personal komputer, yaitu sistem yang dirancang dan diorganisir secara otomatis untuk menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output di bawah kendali instruksi elektronik yang tersimpan di memori yang dapat memanipulasi data dengan cepat dan tepat. Tren penggunaan TIK dalam dunia pendidikan telah memberikan pengetahuan baru terhadap manusia. Dengan semakin maju zaman, akan semakin berkembang pula pemanfaatan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam dunia pendidikan ini. Paperless merupakan salah satu tren
era digital di mana penggunaan kertas menjadi lebih sedikit. Dengan paperless, ini tidak perlu mencetak foto maupun dokumen yang dibutuhkan pada kertas, melainkan dalam bentuk digital. Penyimpanan secara digital lebih aman daripada menyimpan bermacam dokumen dalam bentuk kertas. Digitalisasi dokumen berbentuk kertas menjadi file elektronik menjadi mudah dan dalam berbagi, salah satunya e-book. E-book ini merupakan salah satu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan. Yang merupakan sebuah pelayanan berbasis web yang memungkinkan penggunanya untuk membuat profil, melihat list pengguna yang tersedia, serta mengundang dan menerima teman untuk bergabung dalam situs tersebut. Hubungan antara perangkat mobile dan halaman web internet melalui jaringan sosial telah menjadi standar dalam komunikasi digital. Situs pertemanan bernama Friendster terus berkembang di situs-situs seperti MySpace, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Melalui situs pertemanan tersebut, pada saat ini pun digunakan sebagai salah satu media pembelajaran virtual. Teknologi informasi dan komunikasi ini menghasilkan atau menimbulkan dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya dalam bidang pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah proses pembelajaran konvensional. Setidaknya ada 5 pergeseran, yaitu dari pelatihan ke penampilan, dari ruang kelas ke mobilitas atau di mana saja, dari kertas ke media online, dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, dan dari situs siklus ke waktu nyata. Oleh sebab itu, sangat memungkinkan sekali saat ini proses belajar tidak dilakukan secara tatap muka di kelas, antara guru dengan siswa atau dosen dengan mahasiswa dapat terhubung dalam proses belajar menggunakan peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Dari sisi waktu dan biaya, teknologi informasi dan komunikasi dapat mengefisienkannya. Dan saat ini, proses belajar online atau e-learning terus berkembang. E-learning dapat dikembangkan sekaligus untuk mengajar, memberikan tugas, hingga tempat mengumpulkan tugas secara daring. Dampak negatif dari teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan. Dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan antara lain, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan, walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah. Akan tetapi, jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan bertahan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat atau short span of attention. Terima kasih untuk perhatiannya kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan di era teknologi ini kita dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.